Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah ya mengenal kehendak Allah. Ya Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Ya banyak yang tidak dapat kursi, tapi ya kita berdoa ya supaya ke depan nanti semakin luar biasa tempat ini terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Karena semua saudara menjadi penjala manusia. Iya, firman Tuhan hari ini temanya adalah mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu, Tuhan tuh memanggil kita untuk satu tujuan supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa kehendak Tuhan bagi kita? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan, kehendak Tuhan bagi kita apa? Nanti yang bisa jawab dapat sepeda di bawah. Ya, nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja ya. Kehendak Tuhan bagi kita ini yang pertama tentunya diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, maka kita juga harus membawa orang-orang untuk diselamatkan. Itu aja. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kaya, supaya yang tadi rumahnya 1 jadi 3, yang tadinya mobilnya 1 jadi 5. Enggak. Kekristenan itu simple, kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita dipulihkan untuk memulihkan. Mari kita lihat bersama, buka firman Tuhan Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 ya, judul perikopnya di sana, Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya. Ayat yang ke-16 kita baca bersama, kalau sudah dapat ya kita baca secara bersama-sama sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16, sudah dapat? Katakan amin. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini Yesus ya memanggil, di sana dikatakan memanggil murid-murid yang pertama. Kehendak Tuhan dalam hidup kita yang pertama adalah kita ini menjadi murid. Ya, kita menjadi murid. Apa itu namanya menjadi murid? Bukan hanya orang percaya, tapi kita menjadi murid. Murid itu selalu pengennya belajar. Ya, tentunya kita di sini belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya cuma satu, waktu kita bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan, Allah sendiri.
Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang pertama tentunya lewat firman. Makanya orang Kristen kita semua terpanggil untuk menjadi murid dulu. Amin. Siapa ya di sini yang sudah jadi murid? Yang tiap hari baca Alkitab. Ada yang tiap hari baca Alkitab, puji Tuhan. Satu. Yang lain tiap hari nonton drama Korea. Ya, masa cuma ada satu ibu loh yang tiap hari baca Alkitab, yang tiap hari dengar firman deh, entah itu lewat YouTube, lewat mesbah doa di Debbie Basir TV, lewat mesbah syukur. Siapa yang tiap hari dengar? Angkat tangan. Semua ya saudara, puji Tuhan ya. Jemaat mesbah doa semua ini, haleluya ya. Iya, yang penting setiap hari kita tuh mau belajar. Makanya di mesbah doa itu saya pengajarannya itu dari kitab Kejadian. Supaya orang Kristen itu tahu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita bisa mengenal kehendak Tuhan itu kalau kita tahu firman. Yang muda-muda di sini yang belum dapat jodoh. Ya, bagaimana engkau bisa memilih jodoh yang tepat, yang terbaik kalau engkau tahu firman. Supaya engkau tidak salah jalan memilih jodoh, enggak salah. Karena banyak ada orang itu salah memilih pasangan hidup, padahal Tuhan itu sudah memberi dia rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Tapi kenapa salah? Karena nggak pernah baca Alkitab. Contoh yang pria kalau mau cari jodoh, Amsal 31 berkata, ya kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Jadi berarti tidak usah cari yang ya. Loh, Alkitab sendiri loh yang berkata kecantikan itu bohong. Bohong itu. Kalau cuma lihat cantiknya jangan, karena kecantikan itu bohong. Tapi istri yang takut akan Tuhan. Jadi nomor satu yang dicari takut Tuhan. Bonusnya adalah cantik. Amin. Jadi saudara pilih yang cantik takut Tuhan atau jelek takut Tuhan? Ini yang saya tanya yang laki-laki. Kenapa yang perempuan yang jawab? Ya. Yang pertama cari takut Tuhannya dulu, jangan terbalik, cari cantiknya tapi nggak takut Tuhan. Engkau nanti berantakan rumah tanggamu, banyak sekarang terjadi. Kenapa? Karena nggak mengerti kehendak Tuhan. Alkitab bilang nomor satu cari yang takut akan Tuhan. Ya, kalau cari istri itu laki-laki yang takut Tuhan. Pintar cari uang, bisa angkat galon, suruh dorong mobil, kesetrum gak mati. Saya banget itu. Tanya suami saya, suruh angkat galon bisa, dorong mobil juga bisa. Ya, takut Tuhan, iya. Yang lainnya itu bonus. Dengar yang muda-muda yang belum menikah, cari suami juga harus yang takut Tuhan. Buat apa ganteng kalau pelit? Amin. Ya ganteng gak takut Tuhan, pelit dia. Makan tuh ganteng. Ibu-ibu gak usah angkat tangan. Ada ibu-ibu yang tersirat dari wajahmu, aku banget itu bu. Suamiku ini pelit minta ampun. Nggak usah angkat tangan.
Makanya kita perlu baca Alkitab, firman Tuhan supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena di hidup ini kita akan merasa bahagia kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang jadi masalah kalau saya ini pengen lakukan kehendak Tuhan, ketemu suami yang tidak mau melakukan kehendak. Ada lagi ibu-ibu yang angkat tangan. Aku banget itu, Bu. Aku pengen melakukan kehendak Tuhan, tapi suamiku ini loh diajak doa aja ndak mau. Ada yang datang sama saya, Bu, suami saya tuh jahat, pelit, gini-gini, tukang selingkuh, udah pelit, tukang selingkuh. Saya harus bagaimana, Bu? Saya bilang nasibmu. Ndak usah cari pendeta. Itu nasibmu karena kau yang pilih, amin. Terus sekarang suruh apa? Bayar harga, doa, puasa, ndak boleh cerai. Siapa suruh pilih itu, amin. Ya, jangan datang ke pendeta tanya apa-apa, berdoa. Saudara mau datang ke saya, mau datang ke Pak Konrad, jawabannya sama, berdoa. Nggak ada yang suruh saudara cerai. Makanya buka mata lebar-lebar, mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang jatuh dalam masalah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendaknya sendiri, kebodohannya sendiri. Berbahaya sekali kalau kita ikut Tuhan tapi kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Ketika saya pertama kali bertobat dulu, saya bilang, Tuhan, saya mau menikah. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Jadi kalau saya ketemu suami yang hanya menggagalkan rencana Tuhan, lebih baik saya tidak menikah. Ya, karena saya ingin menggenapi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Makanya bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Saya harus ketemu pasangan yang akan mendukung saya untuk menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Buat apa saya menikah kalau ketemu suami yang saya sudah banyak ketemu, saudara. Dulu teman-teman pelayanan itu ya cari jodoh. Saya udah bilang jangan lihat tampannya, jangan lihat hanya gantengnya, tapi cari yang takut Tuhan. Ya ini panas banget loh saudara, karena lampu sorot dari situ, lampu sorot dari sini. Ya untuk kebutuhan kamera memang seperti ini ya. Makanya ya puji Tuhan, haleluya ya. Kalau kita pelayanan di media itu ya begini, tiap hari ketemu lighting. Ya makanya muka tuh banyak flek-flek juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting takut Tuhan. Langsung amin, amin ya. Saudara, saya banyak melihat teman saya satu pelayanan, dulu pelayanan, rajin, nikah sama suami yang merokok, pemabok. Ketika dia salah menikah, bukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Dia nggak boleh pelayanan sekarang. Kalau dia pelayanan, suaminya bilang, kau tidur di gereja, bawa sana kasur. Jadi kau mau dengar saya atau kau mau pelayanan? Sekarang curhat, gimana ya Dep, saya tuh loh suami saya tidak mendukung saya pelayanan. Makanya kamu tuh kan dulu udah tahu firman, kenapa kamu pacaran dengan orang yang gak ngerti firman? Ya, akhirnya sekarang menderita hidupnya, mau dia apa? Ya sudah, itu nasib, bayar harga, elus dada, dan semoga kamu kuat untuk menjalani nasib itu. Jangan bikin nasibmu sendiri Bapak Ibu. Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Amin. Sebelum saya masuk untuk lebih dalam lagi kehendak Tuhan adalah kita menjadi penjala manusia, saya masuk di sini-sini dulu. Karena kita nggak mungkin bisa masuk kepada kehendak Tuhan yang lebih lagi kita menjadi penjala manusia kalau diri kita sendiri saja belum dijala. Iya enggak? Kita dulu harus bertobat, kita dulu harus diselamatkan.
Tapi banyak orang Kristen gagal melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ya karena dia sudah salah memilih jalannya, sudah salah melihat bagaimana rencana Tuhan, dia nggak bisa lihat. Jadi sembarangan. Makanya yang muda-muda di sini saya bilang, ya jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Putus dalam nama Yesus. Ada yang bisik-bisik. Konseling sama saya, ya. Habis ini saya kasih nomor telepon. Kalau yang begini ini memang harus dilayani. Jangan engkau cari-cari yang seiman saja, belum tentu seimbang. Ya, apalagi yang tidak seiman. Tapi kan saya mau menangkan dia, Bu Pret. Saya banyak dapat orang ngomong begitu. Akhirnya hamil yang perempuan. Waktu hamil tidak mau dinikahi kalau tidak menyangkal Yesus. Banyak yang akhirnya begitu, ya. Saya sudah ngomong, kamu jangan menyangkal Yesus. Tapi saya sudah hamil, Bu. Enggak apa-apa, yang penting jangan menyangkal Yesus. Ya enggak bisa, orang tua saya marah. Saya nanti bikin malu begini-begini, ya terserah kamu. Menikah, nyangkal Yesus. Berapa bulan kemudian telepon saya, Bu Debbie, apa telepon saya? Benar yang ibu ngomong, saya sudah tinggalkan Yesus. Saya serahkan segala-galanya buat dia. Apa yang kamu dapat? Dia sekarang selingkuh, Pret. Ya, makan itu cinta. Buka mata lebar-lebar, kenali kehendak Tuhan. Supaya engkau tidak salah melangkah. Ini yang muda-muda terutama ini ya. Jangan engkau jual kehendak Tuhan. Rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Cuma karena demi hawa nafsu kedaginganmu. Engkau sendiri akan membayar harga begitu mahal. Saya akan berbicara bagaimana kita menjadi penjala manusia. Ini baru yang di sini saja dulu. Ayo kita belajar. Bapak Ibu tangkap kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan lewat apa? Firman. Baca Alkitab. Ya, Alkitab itu ada di tanganmu. Alkitab ini penuntun kehidupan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, semuanya ada di Alkitab. Yang muda-muda, dengar baik-baik, itu orang-orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia. Sebut siapa? Thomas Alva Edison, siapa lagi? Para penemu-penemu itu. Waktu ditanyai, kamu itu kok bisa pinter-pinter, sumber hikmatnya dari mana? Mereka bilang, kami tidak pernah melewati satu hari tanpa membaca Alkitab. Itu yang IQ-nya tinggi, tiap hari baca Alkitab. Apalagi kita ini yang sudah IQ-nya jongkok. Kita lebih lagi perlu firman Tuhan. Sedangkan yang IQ-nya tinggi itu mengakui bahwa mereka menemukan hikmat itu dari Alkitab. Nah, apalagi kita, bagaimana kita bisa memulai hidup melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? Sebab Bapak Ibu dengar baik, waktu kita mati satu saat kita akan berhadapan dengan pengadilan tahta Kristus. Yesus enggak tanya kekayaanmu berapa, Yesus enggak tanya pelayananmu hebat atau tidak. Yesus tanya, apakah engkau sudah melakukan kehendakku? Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebab pada akhir zaman nanti Tuhan bilang, aku akan menolak banyak orang. Mereka berkata, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu. Kami bernubuat demi namamu. Kami usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Sebab engkau pembuat kejahatan. Dan marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendak Bapa. Pada akhirnya yang akan menghadap Tuhan siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa.
Enggak peduli, mau engkau melakukan, engkau punya titel pendeta, gembala, enggak peduli siapapun engkau hari ini, engkau orang pintar, engkau orang bodoh, siapapun. Cuma satu yang Tuhan cari, apakah engkau melakukan kehendakku? Dan puji Tuhan, kehendak Tuhan bukan hanya diketahui untuk orang yang pintar. Untuk mengikuti olimpiade matematika, saya tidak berani. Kenapa? Saya tahu kapasitas saya nggak pintar berhitung matematika. Kalau saya ikut olimpiade baru di seleksi awal saya sudah gugur. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan, puji Tuhan, Dia bukakan bukan bagi orang pintar. Kehendak Tuhan diberikan buat orang yang rindu dan mau membuka hati bagi Tuhan. Itu kabar baiknya. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita sekolah tinggi. Banyak orang sekolah tinggi tapi bodoh karena nggak ngerti kehendak Tuhan. Banyak orang kelihatannya sukses tapi mereka bodoh di hadapan Tuhan karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon, Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Yesus pertama kali memanggil murid, bukan pengusaha. Kenapa? Dia cari pertama kali penjala ikan. Lalu dia berkata kepada mereka, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara ya, Yesus memanggil penjala ikan supaya lebih gampang bicara kepada mereka. Mulai hari ini kamu gak akan jadi penjala ikan lagi. Aku akan memakai hidupmu untuk menjadi penjala manusia. Ya, Yesus panggil mereka. Dan dikatakan di sana langsung loh, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Bapak Ibu, kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Coba bayangkan kalau semua orang Kristen merasa terpanggil, punya beban, punya hati yang sama, melihat jiwa-jiwa di sekelilingmu, bukankah wow? Satu orang dipulihkan, dia memulihkan orang lain. Satu orang dijala, dia menjala yang lain. Wow loh Bapak Ibu. Yang merasa engkau diberkati, mesbah doa, mesbah syukur, share. Engkau gak perlu ngomong, jangan bilang saya gak bisa ngomong Bu. Satu share yang engkau sharekan, ketika dia sedang dalam kegalauan, dia sedang dalam putus asa, tiba-tiba dia klik khotbah yang engkau share itu, Roh Kudus jamah, dia bertobat. Itu jiwanya itu masuk kepada engkau. Tinggal tunggu bonus dari surga. Kan ini sistem kerjanya kayak MLM toh. Nah, ketawa begitu dibilang MLM kan. Cari satu dapat satu, cari lagi. Bonusnya buat saudara. Itu namanya kita bekerja bagi kerajaan Allah. Dimanapun, engkau tidak harus menjadi pendeta. Engkau enggak harus datang Bu Debi, saya mau masuk ke sekolah misi, tapi saya sudah tua, jadi penjala manusia aja. Ya, karena yang kita cari umur 33, batasan yang masih bisa dikirim ke desa-desa itu membutuhkan orang-orang yang kuat. Tapi kalau saudara, hei, engkau dipanggil bukan untuk duduk manis di gereja loh. Enak pakai AC, ya tinggal dengerin orang khotbah, yang khotbah keringetan, saudara enak kedinginan. Coba toh, buat apa saudara duduk di gereja, dengar firman, hidupmu diubahkan, engkau pulang ubahkan orang lain. Saya ketemu jemaat mesbah doa, saya datang ke rumahnya, dia bilang Bu,
Pembantu saya pengen foto sama ibu. Pembantu ibu, tadinya tiap malam saya kan dengar mesbah doa. Saya ajak dia masuk di ruangan, sini sama ibu dengar mesbah doa daripada kamu. Dia bukan orang Kristen Bu, dia orang seberang. Tapi dia sekarang tiap malam dengar mesbah doa. Saya datang, ibunya bilang, sini kamu lihat siapa yang datang. Lihat saya, langsung nangis, termehek-mehek, termewek-mewek. Loh, kenapa Mbak? Ngomong dulu baru nangis. Ya udah saya peluk dia, saya doain. Kenapa Mbak? Aku mengalami Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu. Aku diubahkan Bu, aku dipulihkan. Loh saudara, cuma dari awalnya nyonya yang dengar mesbah doa ngajak pembantunya ikut. Dia nggak usah menginjil. Dia nggak ngomong, dengar Yesus berkata dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Nggak perlu. Dengan kerelaan hati. Mertuamu berantem, ribut rumah tangganya, engkau doa, Tuhan aku mau kirim khotbah ini dalam nama Yesus mertuaku bertobat, suami istri bertobat, supaya rumah tangga kami juga luar biasa. Ketika mereka diberkati, kirim temanmu, siapapun, curhat, kasih. Mungkin engkau gak bisa jawab, daripada engkau salah jawab. Ada yang konseling, suamiku selingkuh. Hari gini lu masih mau sama suami selingkuh, mending lu juga senang-senang. Ngapain lu urus suami selingkuh, makan tuh suami kayak begitu, kasih racun. Hati-hati, jangan salah memberikan nasihat. Bilang aja, aku gak bisa nasihatin banyak, saya doain, tapi kamu dengerin khotbah ini ya. Khotbah ini kemarin memberkati aku loh. Tuhan bekerja dalam nama Yesus, kirim. Sekarang terlalu mudah, saya banyak dengar kesaksian orang-orang yang mengalami pertobatan hanya dari share link. Dia bilang, Bu, saya bersyukur mama saya pertama kali dengar mesbah doa. Tadinya Bu, saya ini nggak tahu, tapi dia share terus. Dia di luar negeri. Mama saya tiap hari saya nggak pernah mau nonton. Tapi satu saat Bu, ketika saya dalam keadaan yang pelik dalam rumah tangga, saya buka-buka WA, saya lihat mama saya share, saya klik, saya dijamah Tuhan sewaktu mendengar khotbah Ibu. Saya bersyukur di kaki Tuhan, saya nangis. Sekarang Bu, rumah tangga kami dipulihkan, Tuhan ubahkan hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ingat, saya cuma mau ngomong, saya undang imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, satu saat kita semua akan mati. Saya kemarin barusan ngobrol sama anak saya di mobil sama suami saya. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, hidup ini untuk apa? Satu saat Tuhan akan panggil kita. Mami akan mati. Anak saya bilang, Mami jangan ngomong gitu dong. Loh, bukan jangan ngomong gitu. Semua orang akan mati. Persoalannya bukan kapan kita mati, tapi ketika kita mati, nggak usah lihat yang lewat, lihat saya aja kepo. Orang lewat dilihatin. Akhirnya gagal fokus, nggak ngerti firman, cuma lihat orang lewat. Nggak apa-apa, sini aja daripada kamu nanti dilihatin terus. Maju sini ya. Bapak Ibu, dengar baik, waktu kita mati, kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi apa persembahan terbaik yang akan kita bawa kepada Tuhan? Satu, ketika engkau membawa jiwa. Bawa jiwa kepada Tuhan. Satu saja, jiwa itu satu saja. Engkau menerima mahkota kehidupan. Bagi orang yang membawa, orang yang disesatkan datang kepada Tuhan.